Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami di sini dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi mengenai International Training, Development, Careers, and Talent. Sebelum itu di sini kami akan sedikit memperkenalkan anggota kelompok 3. Anggota pertama yaitu Ririn Oktavia, kemudian ada Diki Arif Nur Wahyudi, lalu ada saya sendiri Muhammad Faiz Anwar, ada Dini Nur Fitri, dan terakhir Kirana Widya Ningrum. Baik, untuk topik pertama yaitu penugasan internasional. Pada dasarnya, penugasan internasional merupakan alat pelatihan dan pengembangan yang penting. Alasannya ialah yang pertama adalah ekspatriat adalah pelatih sebagai bagian dari transfer pengetahuan dan kompetensi antara berbagai unit. Alasan utamanya itu penggunaan penugasan internasional. Kemudian ekspatriat diharapkan memastikan sistem dan proses diadopsi dan mau tidak mau mereka akan dilibatkan di dalamnya. Kemudian adalah pada penugasan internasional, pengembangan manajemen perpindahan ke area lain secara internasional. Di sini M&A mengantisipasi dan memberikan pelatihan yang sesuai untuk penugasan internasional yang merupakan langkah pertama yang amat penting. Selanjutnya adalah peran pelatihan ekspatriat. Kriteria seleksi utama untuk sebagian besar M&A adalah kemampuan teknis dari karyawan yang ada. Hal ini diususkan untuk kegiatan pelatihan pra-keberangkatan ekspatriat yang terutama berkaitan dengan pengembangan kesadaran budaya. M&A tampaknya lebih positif tentang penyediaan pelatihan, karena sebelumnya perusahaan multinasional kurang memprioritaskan penyediaan pelatihan para keberangkatan untuk pasangan dan keluarga. Selanjutnya ada komponen program pelatihan pra-keberangkatan yang efektif. Yang pertama ada program kesadaran budaya. Pada program pelatihan kesadaran budaya ini dirancang untuk menumbuhkan apresiasi terhadap budaya negara tuan rumah, sehingga para ekspatriat dapat berperilaku sesuai dengan yang ada di negara tersebut, atau setidaknya mengembangkan pola yang ada atau pola yang sesuai di sana. Kemudian ada kunjungan pendahuluan. Kunjungan ini direncanakan untuk memberikan pratinjau yang memungkinkan mereka untuk menilai kesesuaian dan minat mereka pada penugasan tersebut. Kemudian ada pelatihan bahasa. Pelatihan bahasa ini merupakan salah satu komponen program pra-keberangkatan yang tampaknya jelas dan diinginkan, dan juga ini bermanfaat untuk memperbaiki komunikasi sebelum para ekspatriat pergi ke negara tuan rumah, seperti itu. Oke, selanjutnya ada keterampilan bahasa dan penyesuaian negara tuan rumah. Kemampuan berbicara dari para ekspatriat dalam berbahasa asing dapat meningkatkan efektivitas ekspatriat sendiri dan juga dapat membuat kemampuan bernegosiasi serta dapat meningkatkan penyesuaian anggota keluarga. Lalu juga meningkatkan akses manajer ke informasi mengenai ekonomi, pemerintahan, dan juga pasar negara tuan rumah. Lalu ada pengetahuan tentang bahasa perusahaan. Perusahaan multinasional sendiri cenderung mengadopsi baik disengaja maupun tidak disengaja bahasa perusahaan yang umum karena untuk memfasilitasi pelaporan dan mekanisme kontrol lainnya. Selanjutnya ada bantuan praktis. Aspek lain yang berasal dari program pra-keberangkatan adalah memberikan informasi yang membantu para ekspatriat untuk relokasi. Bantuan praktis memberikan kontribusi penting terhadap para adaptasi ekspatriat dan keluarga ke lingkungan baru mereka. Lalu di sini ada pengarahan keamanan. Di pengarahan keamanan sendiri, jenis pelatihan pra-keberangkatannya yang relatif baru adalah briefing keamanan. Nah, di mana hal ini tuh menjadi perlu karena ekspatriat sendiri semakin pindah ke lokasi di mana keselamatan mereka pribadi. Lalu ada pelatihan untuk peran pelatihan. Yang selanjutnya ada pelatihan ekspatriat TCN dan HCN. Nah, dalam program pelatihan pra-keberangkatan ini mungkin tidak diberikan kepada TCN yang ditransfer ke anak perusahaan lain. Dan untuk HCN sendiri atau inpatriat yang ditransfer operasi negara induk jika disediakan, dan mungkin tidak sejauh yang disediakan untuk PCN. Selanjutnya ada penyediaan pelatihan untuk tugas ekspatriat non-tradisional, lalu ada penugasan jangka pendek dan non-standar, lalu ada pelancong bisnis internasional. Nah, pada pelancong bisnis internasional sendiri, terbang masuk dan keluar dari operasi yang asing, melakukan banyak sekali tugas termasuk juga pelatihan. Selanjutnya itu ada efektivitas pelatihan prakeberangkatan. Tujuan dari pelatihan prakeberangkatan adalah untuk membantu ekspatriat menyesuaikan diri dengan tuntutan tinggal dan bekerja di luar negeri. Selanjutnya yaitu mengembangkan staf melalui tugas internasional.
Hasil yang diharapkan dalam proses pengembangan staf yaitu pengembangan manajemen, individu mendapatkan pengalaman internasional, perkembangan karir, sementara keuntungan multinasional memiliki kumpulan operator internasional berpengalaman yang dapat digunakan untuk penugasan internasional di masa depan. Selain itu, pengembangan organisasi, penugasan internasional juga memberikan M&E cara untuk mengumpulkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan. Pengembangan individu, penugasan internasional dapat dibandingkan dengan rotasi pekerja. Alat pengembangan manajemen yang berupa memberikan kesempatan kepada karyawan tertentu untuk meningkatkan kemampuan mereka dengan memaparkan mereka pada berbagai pekerjaan, tugas, dan tantangan. Selanjutnya yaitu ada tren pelatihan dan pengembangan internasional. Tren dalam pelatihan dan pengembangan internasional yang pertama itu meskipun tekanan dari globalisasi terus mendorong M&E menuju pendekatan konvergen untuk pelatihan dan pengembangan. Yang kedua, ada kesadaran yang tumbuh bahwa meskipun globalisasi berdampak besar pada proses bisnis dan pelatihan terkait dan upaya pengembangan di M&E. Yang ketiga, ada peningkatan kesadaran tentang peran penting organisasi non-pemerintah atau LSM dalam pelatihan dan pengembangan internasional. Yang terakhir yaitu dengan kebangkitan Tiongkok sebagai negeri adidaya ekonomi, ada peningkatan minat dalam semua aspek pelatihan dan pengembangan. Masalah masuk kembali dan karir. Dukungan ekspatriat telah meningkat pesat dalam hal rekrutmen dan seleksi, prakeberangkatan, dan kompensasi. Sifat globalisasi yang tidak dapat diprediksi dan bertahap menyebabkan penugasan yang reaktif dan masuk kembali ke perusahaan dibiarkan tidak terucapkan dan ditangani secara informal. Reaksi individu untuk masuk kembali terdiri dari dua, yaitu faktor terkait pekerjaan dan faktor sosial. Faktor terkait pekerjaan terdiri dari dua, yaitu kecemasan karir dan mengatasi tuntutan peran baru. Kecemasan karir ini ekspatriat secara konsisten mendaftar dua motivator untuk menerima penugasan internasional atau kemajuan karir dan keuntungan finansial yang bertujuan untuk mengurangi kecemasan para ekspatriat. Mengatasi tuntutan peran baru, yaitu ketidakcocokan harapan dapat mempengaruhi persepsi repatriat yang berkaitan dengan posisi baru. Faktor selanjutnya itu faktor sosial, terdiri dari tiga. Yang pertama ada penyesuaian keluarga, yang kedua jaringan sosial, dan yang ketiga efek pada karir mitra. Penyesuaian keluarga itu seorang individu melakukan penyesuaian di lokasi baru. Yang kedua jaringan sosial, di masa sekarang akses yang lebih mudah untuk berkomunikasi dengan keluarga. Yang terakhir yaitu efek pada karir mitra. Selanjutnya adalah tanggapan oleh perusahaan multinasional. Untuk mengelola proses repatriasi yang baik, harus menjadikan atau memerlukan perhatian yang lebih dari perusahaan multinasional untuk memaksimalkan manfaat dari penugasan internasional tersebut dan menciptakan pasar tenaga kerja internal yang besar. Proses repatriasi yang dirancang dengan baik untuk mencapai tujuan karena tiga alasan utama. Yang pertama adalah ketersediaan staf dan ekspektasi karir, dan untuk yang kedua adalah laba dan investasi, dan untuk yang terakhir adalah transfer pengetahuan. Selanjutnya adalah merancang program repatriasi. Potensi ketidakcocokan harapan mengenai masa depan dapat ditangani pada bagian ini dengan cara pelatihan masuk kembali sebelum kepulangan dan dibahas selama sesi konseling masuk kembali atau biasanya disebut sebagai pembekalan antara organisasi penerima di negara asal dan pemulangan. Baiklah, itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya selaku moderator mewakili teman-teman meminta maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.